Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu Elis di channel Guruku. Hai anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan membahas soal-soal ujian sekolah yang soal-soal ini sudah dilaksanakan ya ujian sekolahnya di SD yang ada di Pangkal Pinang. Baiklah, sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja. Di sini ada soal pilihan ganda ya. Nomor 1, FPB dari bilangan 18, 24, dan 36 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, ya kita buat di sini menggunakan pohon faktor ya. Pada video sebelumnya yaitu tryout, pada pembahasan tryout Ibu membahasnya dengan menggunakan tabel ya untuk FPB dan KPK. Sekarang kita coba dengan pohon faktor. Nah, di sini sudah tertulis angkanya 18, 24 dan 36. Nah, kemudian angka ini kita bagi dengan bilangan prima ya. Ya, kita awali dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Jadi di sini 18 dibagi 2 9. Nah, 9 bisa dibagi dengan 3 ya. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, kalau sudah hasilnya bilangan prima berarti sudah selesai. Nah, di sini ada kelebihan ya. Kalian bisa sampai sini saja. Kemudian yang 24 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2 ya. Kemudian 12 bisa dibagi dengan 2 yaitu 6. 6 bisa dibagi dengan 2 lagi menjadi 3. 36 bisa dibagi 2, 18. 18 bisa bagi 2, 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, perhatikan di sini 18 itu ada bilangan prima di sini 2, 3 dan 3. 3-nya ada 2. Jadi 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 24 di sini 2-nya ada 3 ya. Kemudian 3-nya ada 1. Jadi faktorisasi untuk 24 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 kali 3. Kemudian 36 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Karena kita akan mencari FPB, maka bilangan yang sama ini yaitu ada angka 2 di sini ya, kemudian angka 3 ini kan sama, angka 2 dan angka 3. Nah, yang kita cari adalah pangkat terkecilnya ya. Nah, di sini kan 2. 2 itu berarti 2 pangkat 1. Di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Berarti yang terkecil itu adalah ini. Kemudian 3-nya di sini yang terkecil adalah ini. Jadi, faktorisasi prima dari FPB bilangan 18, 24, dan 36 adalah 2 kali 3. Jawabannya yang C ya. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Toko sembako Bunia dikunjungi oleh pemasok telur setiap 6 hari sekali, pemasok gula setiap 15 hari sekali, dan pemasok sabun setiap 30 hari sekali. Jika ketiga pemasok sembako datang bersama-sama pada tanggal 1 April 2022, maka mereka datang bersama-sama lagi untuk yang kedua kalinya
adalah tanggal. Nah, di sini kan ada kelipatan ya, setiap 6 hari sekali, 15 hari sekali, 30 hari sekali. Berarti kita menyelesaikannya dengan cara KPK. Ya, kita gunakan pohon faktor ya. Kemudian kita tulis di sini harinya 6 hari, 15 hari, dan 30 hari. Di sini bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti kita boleh membaginya dengan 2. 6 dibagi 2, 3, berarti sudah selesai. Nah, ini boleh dihilangkan ya yang ininya. Oke, kemudian 15 tidak bisa dibagi 2, tapi kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3. Nah, hasilnya 5. Nah, ini boleh tidak ditulis ya ininya. Oke. Kemudian 30. 30 itu kita bagi dulu dengan 2, 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, jadi di sini 6 itu faktor primanya adalah 2 dan 3. Jadi 2 kali 3. 15, 3 kali 5, kemudian 30, 2 kali 3 kali 5. Nah, karena kita akan mencari KPK-nya, berarti angka 2, angka 3, angka 5 ini harus kita gunakan semua ya. Nah, KPK itu adalah mencari pangkat yang paling besar. Ya, kalau FPB tadi kan mencari pangkat yang paling kecil ya. Nah, karena di sini pangkatnya sama, nih pangkat 1 semua ya, 2 itu berarti 2 pangkat 1, 3 itu berarti 3 pangkat 1. Nah, ini kita ambil semua, salah satu aja ya, berarti yang kita ambil adalah 2-nya, kemudian di sini ada 3, boleh 3 yang ini, kemudian ada 5, boleh 5 ini, boleh juga yang ini. Nah, jadi di sini KPK-nya kita akan menggunakan angka 2, 3, dan 5. Nah, kita kalikan ya di sini. KPK-nya 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Artinya kalau KPK-nya 30 berarti 30 hari lagi pemasok itu akan bertemu ya bersama-sama di toko sembakonya Bunia. Mereka akan bertemu di situ untuk memasok barang-barang yang diperlukan di toko tersebut. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan KPK 30, kita tambahkan dengan tanggal tadi tanggalnya kan tanggal 1 ya, 1 April. Berarti di sini ya, jawabannya 1 Mei 2022. Nah, di sini kan 30 ya, KPK-nya 30 ditambah 1. Di sini tanggalnya 1 sama dengan 31. April itu sampai tanggal 30 berarti kelebihan 1 angka. Nah, kelebihan 1 angka ini ya berarti di bulan berikutnya yaitu bulan Mei. Jadi tanggal 1 Mei 2022 ketiga pemasok itu akan bersama-sama berada di toko sembakonya Bu Nia. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar bangun datar berikut. Keliling bangun tersebut adalah, nah di sini ada angka 8 sebagai pengecoh ya kan. Nah, yang keliling itu adalah kita menghitung pinggirannya saja, tepinya saja. Yang di dalam sini tidak perlu. Jadi kalau di sini kan segitiga sama kaki ya. Ini kakinya sama. Berarti kalau di sini 10, ini juga 10. Ya, 10 cm. Jadi kelilingnya adalah ya, 12 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 32. Satuannya cm. Jawabannya yang B. Nomor 4. Sebuah taplak meja berbentuk persegi panjang memiliki panjang 2 kali lipat dari lebarnya. Jika lebar taplak meja adalah 4 cm, maka luas taplak meja adalah, nih dicari luas taplak mejanya.
Nah, kita ibaratkan taplak mejanya seperti ini ya, berbentuk persegi panjang. Nah, di sini katanya panjangnya 2 kali lipat dari lebarnya. Lebarnya kan 4, 2 kali lipat berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, di sini panjangnya 8 cm ya. Kemudian lebarnya atau L sama dengan 4 di sini cm. Jadi luasnya panjang kali lebar atau 8 kali 4 sama dengan 32 ya. Karena di sini satuannya cm, berarti 32 cm persegi. Jawabannya yang C. Nomor 5, perhatikan gambar berikut, keterangan. Nah, di sini ada benda, nama bendanya, permukaan meja berukuran 80 cm kali 100 cm. Berarti ini panjangnya dan ini lebarnya. Ini juga sama, ini panjangnya ya. Panjangnya, ini lebarnya. Ini juga panjang lebar ya. Ini sama, panjang lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas adalah, nah, kalau kita lihat di sini jawabannya A, B, C, D itu mengenai keliling. Berarti kita harus menghitung keliling. Permukaan meja ini berarti kelilingnya. Ya, kelilingnya berarti 2 kali 80 ditambah 100 sama dengan 360 cm. Kemudian bingkai lukisan kelilingnya 320 cm. Lalu ukuran layar televisi kelilingnya 306 cm. Dan bingkai foto kelilingnya 440 cm. Nah, kita lihat pernyataan mana yang benar. Keliling permukaan meja 8.000 cm, padahal di sini 360 cm. Berarti ini salah. Kemudian yang B, selisih keliling televisi dan bingkai foto adalah 6.568 cm. Ya, di sini 360. Ini selisihnya 134 cm ya. Kemudian yang ini jumlah keliling bingkai foto dan televisi. Jadi di sini pernyataan yang A salah ya. Pernyataan yang B juga salah. Ini A salah, ini pernyataan yang B salah, pernyataan C yang juga salah. Coba kita lihat pernyataan yang D. Keliling permukaan meja 40 lebih panjang dari bingkai lukisan. Kita hitung dulu di sini. Meja 360 cm. Sedangkan keliling lukisan 320. Jadi kalau diselisihkan itu sama dengan 40 cm. Berarti jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 6, tabungan Syifa sebesar 54.000 dan tabungan Aca sebesar 81.000. Perbandingan tabungan Syifa dan Aca adalah, nah, kita tulis perbandingannya ya, tabungan Syifa dan tabungan Aca. Ya, ini boleh dicoret ya nolnya. Ya, kalau pembagian boleh dicoret nolnya. Nah, tinggal 54 banding 81. Ini kita kecilkan. Iya, dibagi 9. Ini 6, ini 9. Masih bisa dibagi lagi. Ya, dibagi 3, 6 bagi 3, 2, 9 bagi 3, 3. Jadi, setelah disederhanakan, perbandingannya adalah 2 banding 3. Jawabannya yang A. Nomor 7. Nah, di sini ada tabel tentang harga jenis minuman. Kemudian ini adalah minuman yang terjualnya ya. Nah, di sini ada keterangan setiap gambar mewakili 10 gelas.
Berarti kalau di sini ada 5 gambar berarti 50 gelas. Ini 40 gelas, 30 gelas, dan ini 20 gelas. Yuli akan membuat perbandingan hasil penjualan setiap jenis minuman yang ada di kedai Omah Segar. Pernyataan yang tepat terkait perbandingan hasil penjualan di kedai Omah Segar adalah, nah di sini ada perbandingan hasil penjualan coklat Nutella dengan coklat red velvet. Kemudian yang ini perbandingan hasil penjualan coklat red velvet ya dengan coklat green tea ya. Kemudian yang ini perbandingan penjualan coklat original dengan coklat red velvet. Ini hasil penjualan coklat ya, perbandingan hasil penjualan coklat Nutella dengan coklat green tea. Nah, kita lihat dulu perbandingannya. Iya, kita tulis di sini ya. Oke. Ya, kita harus mengetahui dulu di sini harga jenis minuman ya, coklat original itu kan 10.000 ya per gelasnya. Berarti dikalikan 50 sama dengan 500.000. Kemudian coklat Nutella 12.000 kali 40 sama dengan 480.000. Kemudian coklat green tea 360.000. Coklat red velvet itu 300.000 ya. Kita lihat di sini. Coklat Nutella 480.000, coklat red velvet 300.000. Nah, ini boleh kita coret ya. Ada 4 yang kita coret. Nih. Iya. Jadi di sini perbandingannya adalah 8:5. Berarti pernyataan yang ini salah. Kemudian coklat red velvet dengan coklat green tea. Ya, pernyataan yang B kita lihat ya. Nah, di sini red velvet itu 300.000, green tea 360.000. Ini kita bisa mencoret nolnya 4. Ya. Jadi perbandingannya 5:6. Nah, ini betul ya. Pernyataan yang ini betul. Kita lihat pernyataan yang C. Coklat original dengan coklat red velvet. Nah, kita coret lagi, nolnya ada 5 ya. Berarti perbandingannya adalah 5:3. Di sini terbalik 3:5. Berarti di sini pernyataannya salah. Kemudian pernyataan yang D. Iya, di sini coklat Nutella itu 480.000, green tea 360.000. Ya, ini ada nolnya 4, kita coret. Oke. Jadi perbandingannya adalah 4:3. Nah, di sini terbalik ya. 3:4. Berarti ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 8, jarak dari Pangkal Pinang menuju Jebus pada peta 4 cm dengan skala 1:2.500.000. Maka jarak sebenarnya adalah, nah ini cara cepat ya, bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi ini 4 cm, langsung saja dikalikan dengan 2.500.000. Hasilnya adalah 10 juta sentimeter, karena di sini kan satuannya sentimeter ya. Nah, ini di jawabannya menggunakan kilometer, jadi sentimeter dijadikan kilometer, sentimeter ke kilometer. Jadi 100 kilometer. Jawabannya yang C. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Ibu Ani sedang mengukur tinggi badan beberapa murid di kelasnya. Ibu Ani menuliskan hasil pengukuran tersebut dalam bentuk tabel berikut. Nah, di sini ada tabelnya. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, maka urutan yang benar adalah berarti
berbaris ya, yang kecil barisannya di depan. Nah, berarti kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini yang terkecil adalah Mawar, kemudian Ami, kemudian Andi, Dimas, dan Siti. Jadi jawabannya yang B. Nomor 10, perhatikan data nilai ulangan siswa kelas 6 berikut. Selisih banyak nilai yang tertinggi dan terendah adalah tertingginya 92, terendahnya adalah 60. Jadi kalau selisih dikurangi ya. Nah, berarti selisihnya 32. Jawabannya yang A. Nomor 11. Berikut ini adalah data nilai siswa kelas 5 SD saat ulangan matematika. Nah, ini datanya ya, dan nilai ulangannya. Jika KKM Matematika 65, maka banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM adalah titik-titik orang. Jadi di bawah 65 itu adalah nilai 50, 45, 60, 50, kemudian 55, 40, ini ada 60. Jadi ada 7 ya. Jawabannya yang D. Nomor 12. Perhatikan makanan kesukaan siswa SD Pelangi sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya. Diagram batang yang sesuai tabel tersebut adalah, nah kita lihat dulu ya, di sini PMP kan ada 90. Nah, ini betul ya 90. Ya. Ini 90 betul, yang B juga betul, yang C betul, yang D juga betul. Kita lihat lakso. Lakso ada 70. Nah, ini salah ya. Ini salah. Kemudian ini betul, yang C juga betul, yang D juga betul. Nah, karena A di sini ada yang salah, berarti A sudah dieliminasi ya, tidak perlu dilihat lagi. Pantiau ada 60. Kita lihat yang di sini Pantiau 60 betul, di sini 65, berarti ini salah. Kemudian yang D Pantiau 80 salah ya. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 13. Berikut data ekskul olahraga yang diikuti siswa kelas 6B. Nah, di sini ekskul olahraga ya. Jika jumlah seluruh siswa ada 40 orang, maka banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekskul basket. Yang ini yang ditanyakan adalah, nah kita lihat di sini, berarti basket ini ada 25% ya, karena di sini merupakan seperempat lingkaran, atau di sini sudutnya 90 derajat. Berarti kalau dibuat persen menjadi 25%. Kemudian sepak bola 50%. Jadi karena yang ditanyakan adalah yang menyukai basket, berarti 25% kali 40 sama dengan 10 ya. Ya, jawabannya yang C. Nah, 10 ini dari mana? Kita bisa menghitungnya seperti ini ya. 25% itu berarti kan 25 per 100. Kemudian dikali dengan 40. Nah, ini boleh dicoret 1, ini juga coret 1. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan ya, 25 dengan 10. Sama-sama dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5, di sini berarti kan 25-nya jadi 5. 10-nya dibagi 5 itu berarti 2 kali 4. Nah, di sini boleh disederhanakan 2 dan 4-nya. 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2, 2.
Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Lanjut nomor 14. Data nilai ulangan matematika Raffi selama 1 semester adalah sebagai berikut. Median nilai ulangan matematika Raffi adalah, median itu adalah nilai tengah ya. Nah, kita urutkan dulu ya di sini. Berarti ini boleh dicoret seperti ini ya. Kita coret kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, ini ada tersisa 2, jangan dicoret, tapi kita tambahkan, kemudian dibagi dengan 2. Jadi 90 ditambah 95 dibagi 2. Hasilnya adalah 92,5. Jawabannya yang C. Nomor 15. Provinsi Bangka Belitung memiliki sejumlah pantai yang menawan. Pantai-pantai tersebut banyak dikunjungi oleh penduduk lokal maupun wisatawan. Di antaranya Pantai Pasir Padi, Pantai Matras, Pantai Parai, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Batu Kapur, dan Pantai Tanjung Kelayang. Adapun data jumlah pengunjung pantai-pantai tersebut selama bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut. Nah, ini datanya. Jika jumlah pengunjung ke 6 pantai adalah 3.350 orang dan jumlah pengunjung Pantai Parai 100 pengunjung lebih sedikit dari Pantai Tanjung Pesona, maka jumlah pengunjung Pantai Batu Kapur adalah titik-titik orang. Nah, di sini yang akan dicari adalah pengunjung Pantai Batu Kapur. Di sini Parai sudah ada keterangannya. Di sini 100 pengunjung lebih sedikit dari Pantai Tanjung Pesona. Kita lihat di sini. Ya, Pasir Padi ada 750 pengunjung. Kemudian Matras ada 400 pengunjung. Di sini Tanjung Pesona ada 600 pengunjungnya. Kemudian Tanjung Kelayang ada 550. Parai 100 pengunjung lebih sedikit dari Tanjung Pesona. Berarti di sini 600 dikurangi 100 sama dengan 500. Nah, Parai ini berarti ada 500 pengunjung. Kita tinggal mencari pengunjung yang ada di Batu Kapur. Nah, berarti di sini tambahkan ya data yang sudah ada, hasilnya 2.800 pengunjung. Maka kita kurangi saja yang ini pengunjung keseluruhannya, yaitu 3.350 dikurangi 2.800 sama dengan 550. Berarti jawabannya yang C ya, 550 untuk pengunjung di Batu Kapur. Selanjutnya, soal nomor 16, gambar berikut. Sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 600 kaki di atas permukaan tanah. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 3 kaki setiap menitnya. Setelah 5 menit, cuaca membaik. Pesawat dinaikkan pada ketinggian 9 kaki. Tinggi pesawat sekarang adalah titik-titik kaki. 600 kaki ya awalnya, kemudian diturunkan karena cuacanya mendung. Diturunkan itu berarti dikurangi. Diturunkan 3 kaki ya setiap menit. Nah, setelah 5 menit berarti ini dikalikan ya, 3 kali 5. Nah, setelah 5 menit kan cuacanya baik. Lalu dinaikkan lagi menjadi 9 kaki. Karena dinaikkan berarti ditambah 9. Sehingga ini dikalikan dulu. 3 kali 5, 15 ya. Jadi 600 dikurangi 15 ditambah 9 sama dengan 576. Jadi jawabannya adalah yang A, 576 kaki. Nomor 17, hasil dari 10 kali dalam kurung
negatif 6 ditambah 10 dibagi dalam kurung negatif 2, negatif 8 adalah ya. Di sini negatif 6 ditambah 10 itu kan sama dengan 10 dikurangi 6 ya. Ini 4. Kemudian ini negatif 2, negatif 8. Ini kalau seperti ini berarti negatif 10. Jadi soalnya menjadi seperti ini. 10 kali 4 dibagi negatif 10. Nah, di sini dikalikan sama dengan 40, kemudian dibagi dengan negatif 10. Karena salah satunya negatif berarti hasilnya negatif. Jawabannya yang B. Nomor 18. Dalam sebuah permainan mula-mula seorang anak maju 9 langkah dari titik 0. Kemudian ia mundur 18 langkah dan terakhir maju lagi 7 langkah. Posisi anak tersebut sekarang berada pada titik. Nah, sini ya, berarti soal matematikanya adalah 9 dikurangi 18 karena mundur ditambah 7. Jawabannya yang C. Nomor 19, hasil dari 4.500 dikurangi 3.739 ditambah 1.277 adalah 238. Jawabannya yang D. Nomor 20, pecahan biasa paling sederhana dari 75% adalah 75% itu kan sama dengan 75/100. Ini dibagi dengan 5 ya, sama-sama dibagi 5, yaitu 15/20. Kemudian masih bisa lagi, ini dibagi dengan 5. 15 dibagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Jadi, pecahan sederhananya 3/4. Jawabannya yang C. Nomor 21, perhatikan gambar berikut. Unsur lingkaran yang ditunjuk anak panah adalah, berarti yang ini ya, yang diarsir. Ini adalah tembereng. Jawabannya A. 22, perhatikan gambar berikut. Luas bangun tersebut adalah, di sini jari-jarinya 20 cm. Kita akan menghitung luas lingkarannya. Rumusnya ini, kemudian dimasukkan ya angkanya. Nah, kita gunakan V-nya ini 3,14 karena apa? Karena R-nya 20 cm bukan kelipatan 7. Jadi kita gunakan 3,14. R-nya 20, berarti 20 kali 20. Nah, ini ada 0, 2, kita coret sama-sama 2 atas bawah. Oke. Jadi di sini 314 kali 4 sama dengan 1256 sentimeter persegi. Jawabannya yang B. Perhatikan sifat bangun ruang berikut. Memiliki 5 sisi dengan sisi alas dan tutup berbentuk segitiga. Memiliki 6 titik sudut. Memiliki 9 rusuk dengan rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Sifat-sifat bangun datar di atas merupakan bangun ruang. Sifat-sifat bangun ruang maksudnya di sini ya, bukan bangun datar. Di atas merupakan bangun ruang. Tentunya sini sudah jelas ya, seperti ini bangun ruangnya. Ini adalah prisma segitiga. Nomor 24, perhatikan gambar bangun ruang berikut. Volume bangun ruang di atas adalah, hanya tertulis satu keterangan di sini 12 cm, berarti yang lainnya sama ya. Ini adalah bangun ruang kubus. Volumenya berarti sisi kali sisi kali sisi ya, ada 3 sisi yang dihitung. Jadi di sini kita masukkan angkanya
12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728 cm kubik. Jawabannya yang A. Nomor 25, hasil pengukuran berat badan suatu kelompok anak sebagai berikut dalam kilogram. Modus dari berat badan di atas adalah yang paling banyak di sini adalah berat badan 45 kilogram ya. Di sini ada 3 orang. Berarti modusnya adalah yang D ya, 45. Nomor 26, sebuah es batu mula-mula suhunya negatif 12 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan dari freezer, suhu es batu naik 2 derajat Celcius setiap menit. Berapa derajat suhu es batu tersebut setelah 10 menit? Berarti di sini negatif 12 derajat Celcius karena ada kenaikan ya. Berarti ditambah 2 derajat Celcius. Nah, kenaikannya kan setiap menit. Jadi kalau 10 menit berarti 2 derajat Celcius kali 10. Nah, ini dulu ya yang dikerjakan 2 kali 10. Nah, berarti negatif 12 derajat Celcius ditambah 20. Hasilnya 8 derajat Celcius. Jadi, setelah 10 menit suhu es batu itu adalah 8 derajat Celcius. Ini soal esai ya yang ini. Kemudian soal esai berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gula halus. Ada 3 bungkus gula halus. Yang ini 1 kilo, ini 1,5 kilo, dan ini 2 kilo. Sari memiliki persediaan 3 bungkus gula halus untuk membuat pesanan kue lapis legit. Kue lapis legit membutuhkan gula 4,5 kg. Sari memutuskan untuk membeli lagi setengah kilogram gula halus karena merasa gulanya tidak cukup untuk membuat kue pesanan tersebut. Setujukah kamu dengan keputusan yang diambil Sari? Jelaskan alasanmu menggunakan perhitungan matematika. Nah, tentunya tidak setuju ya. Sebaiknya Sari tidak perlu membeli gula lagi karena gula yang dimiliki Sari cukup untuk membuat kue. Di sini kan untuk membuat kue diperlukan gula 4,5 kilogram. Di sini jumlah gulanya yang dimiliki adalah 4,5 kilogram. Jadi tentunya sudah cukup, tidak perlu lagi membeli. Nomor 28. Sebuah tutup kaleng berbentuk lingkaran memiliki keliling. Nah, di sini yang diketahui terlebih dahulu adalah kelilingnya. Kelilingnya 220 cm. Hitunglah jari-jari tutup kaleng tersebut. Nah, di sini ya, ini tutup kalengnya berbentuk lingkaran. Kita akan menghitung jari-jarinya atau R-nya. Nah, kita gunakan rumus lingkaran ya untuk mencarinya, karena di sini yang diketahui lingkarannya dulu, berarti kita menggunakan rumus lingkaran. Ya, ini adalah rumusnya. Kita masukkan kelilingnya, ini 220 sama dengan 2. V-nya menggunakan 22/7. Mengapa di sini? Karena kelilingnya bukan bilangan desimal tapi bilangan genap. Jadi kita gunakan 22/7 kali R ya. Nah, R ini yang akan kita cari. Kemudian ini dikalikan dulu ya. Jadi 44/7. Nah, kemudian setelah ini dikalikan, kita akan menyendirikan atau disendirikan R-nya. Nah, yang ini tentunya pindah ke sini. Pindah ke ruas sebelah kiri. Nah, jadi R-nya karena ini pindah ke sini, di sini ada 220 kali. Karena pindah berarti kebalikan ya. 44/7 menjadi 7/44.
Iya, ini kalau disederhanakan dibagi 44 1, ini dibagi 44 5. Jadi 5 kali 7 sama dengan 35 cm. Jadi jari-jarinya 35 cm. Nomor 29, perhatikan gambar berikut. Randa memiliki sebuah kardus berbentuk balok dengan panjang 15 cm, lebar 7 cm dan tingginya 5 cm. Ya, di sini panjangnya 15 cm. Kemudian lebarnya ini 7 cm dan tingginya yang ini ya 5 cm. Bantulah Randa menghitung kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kardus tersebut. Ya, kalau membungkus kardus berarti permukaannya yang dibungkus ya. Jadi kita harus menghitung permukaan kotak tersebut atau balok tersebut. Nah, ini adalah rumusnya. Kemudian kita masukkan angkanya ya. Panjangnya 15, lebarnya 7 ditambah 15, panjangnya kali tingginya 5 ditambah lebarnya 7 kali tingginya 5. Di sini perkalian dulu yang diselesaikan. Ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan ya setelah dikalikan. Setelah ditambahkan menjadi 215. Kemudian dikalikan dengan 2. Hasilnya ya di sini luas permukaannya 430 cm persegi. Ini artinya kadonya yang kertas kadonya yang akan membungkus ya kotak ini seluas 430 cm persegi. Nomor 30, perhatikan tabel nilai ulangan kelas ya matematika kelas 6. Ini nilainya sudah ada. Hitung rata-rata data tersebut ya. Oke, di sini berarti kita kalikan saja 60 kali 3, kemudian 70 kali 9, 80 kali 5, 90 kali 5, 100 kali 8. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini ya. Lalu dibagi dengan 30 ya. Ini ditambahkan dibagi dengan 30 itu adalah jumlah siswanya. Jadi setelah ditambahkan menjadi 2460 dibagi 3. Ini boleh kita coret nolnya. Sama dengan 82. Jadi ini adalah rata-ratanya ya. Kemudian tentukan modus dari data tersebut. Modus itu nilai yang paling banyak. Yang paling banyak itu adalah nilai 70. Ada 9 siswa. Jadi modusnya adalah 70 ya, di sini rata-ratanya modusnya nilai 70. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Baiklah, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.